Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 6 sampai 11. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesembuhan dan pemulihan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka damai sejahtera dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel serta membangun mereka seperti dahulu. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Kota ini akan menjadi nama yang menggembirakan, terpuji, dan terhormat bagiku di hadapan segala bangsa di bumi yang mendengar segala kebaikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebaikan dan damai sejahtera yang kubuat baginya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia atau penduduk ataupun hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya." Sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Demikian firman Tuhan. Salah satu perbedaan antara seorang kolektor dengan sekedar pengguna adalah pada cara pandang dalam menilai sesuatu. Misalnya, seseorang yang sekedar pengguna mobil cenderung tidak akan tertarik untuk memelihara sebuah mobil yang tergolong usang secara umur maupun model. Bagi para pengguna, mereka akan lebih memikirkan nilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis yang tidak akan merepotkan mereka. Namun bagi para kolektor, tidak akan menilai sebuah mobil hanya berdasarkan hal-hal tersebut. Mereka akan mempertimbangkan nilai sejarah dan kesenian yang membangun ikatan sentimental antara mereka dengan mobil tersebut. Itulah mengapa ada sebuah mobil yang dianggap bernilai rendah oleh beberapa orang, padahal dinilai dengan begitu tinggi oleh segelintir orang lainnya. Kurang lebih, hal ini juga dialami oleh orang-orang Israel. Tuhan memandang bangsa Israel dengan ikatan sentimental yang begitu besar. Itulah mengapa Tuhan selalu menyediakan ruang pemulihan dan pembaruan bagi mereka. Padahal, orang Israel sudah berulang kali melakukan kesalahan dan melanggar perjanjian iman antara mereka dengan Tuhan. Sikap Tuhan ini jugalah yang muncul kepada bangsa Israel yang sedang mengalami pembuangan. Pada bagian sebelumnya, Tuhan sudah menegur mereka dan menyingkapkan segala keberdosaan yang begitu berat yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Namun, Tuhan tidak melepaskan mereka begitu saja. Tuhan pun tidak meninggalkan mereka hidup dalam keadaan luntang-lantung, entah secara fisik maupun iman. Tuhan justru ingin memulihkan mereka dari segala keberdosaan dan merestorasi hidup mereka. Semuanya terjadi karena Tuhan memandang dan menilai umatnya dengan penuh kasih dalam ikatan rasa yang begitu intim. Sahabat Alkitab, permenungan firman Tuhan pada hari ini telah menunjukkan salah satu contoh romantisme Sang Ilahi dalam menilai dan memperlakukan umatnya. Kiranya firman ini pun menjadi penghibur sekaligus pengingat iman bagi setiap orang yang bergumul maupun merasa terasing di tengah pergumulan yang begitu berat. Marilah kita berdoa. Tuhan, inilah kami, membawa segala keluh kesah, segala kecemasan, ketakutan, sekaligus membawa segala pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa di hadapan Tuhan kami selalu memiliki nilai yang tinggi. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini juga kami membawa segala pengakuan kami dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau menjadi umat-Mu yang setia. Dan biarlah cara pandang Tuhan yang selalu begitu menghargai dan menilai kami tinggi, boleh kami respons dengan komitmen iman untuk menjadi umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.